sore, wanita-wanita Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan, sebab Tuhan Yesus selalu baik di dalam hidup kita. Apapun itu yang menjadi keadaan kita, situasi kita, kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu di sore hari ini. Tuhan, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam setiap hidup kami. Kalau saat ini kami ada, kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan sore hari ini Tuhan, kami akan memuji, kami akan menyembah Engkau lebih dan lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah hadirat-Mu memenuhi kami semua di tempat ini. Bahkan wanita-wanita yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Karena kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk kami, oh Tuhan, menyenangkan akan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami buka ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik. Yes Tuhan. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Oh Yesus, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Oh Yesus lebih besar. Yes Tuhan, dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya.
Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang lebih besar dari setiap masalah kami. Kami percaya Engkau Allah yang lebih, oh Tuhan, berkuasa dari setiap apapun yang terjadi saat ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada perkara yang sulit di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang bekerja. Haleluya, haleluya. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh. Dengan iman kami mau berkata Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau yang bekerja di dalam setiap perkara dalam hidup kami. Karena kami percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu yang mengasihakan Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Lebih dan lebih lagi kami mau Tuhan memuji-muji, bersorak bagi nama-Mu. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya, sebab kemenangan Tuhan telah berikan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Yes, terima kasih buat kemenangan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Amin. Yes, kami mengagungkan Engkau Raja. Kami mengagungkan Tuhan. Agunglah kebangkitan-Mu. Yes, Engkau telah bangkit dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menjunjung kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Masyurlah kebangkitan-Mu, Kau penyelamat. Amin Tuhan, amin. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, kami mau bersyukur sebab kami punya Tuhan yang hidup. Haleluya. Yes Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan. Sebab karya Tuhan, kebangkitan Tuhan itu telah memerdekakan setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
dan jiwaku. Tuhan, kami percaya itu akan menjadi kenyataan. Jikalau kami sungguh-sungguh beribadah dengan membawa hati kami, walaupun situasi sekarang sudah tidak menentu, kami hanya bisa beribadah di rumah-rumah. Tapi kalau kami datang sungguh-sungguh merindu kekuatan dari firman-Mu, maka Tuhan pasti berbicara. Amin. Karena untuk itulah Tuhan, kami mau selalu hidup menuruti apa yang Engkau mau. Karena Engkau mau supaya sebagai anak Tuhan, kami harus beribadah kepadamu dengan takut, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, dan penuh hormat kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami hanya mengundang pengurapan-Mu turun di tengah-tengah kami, supaya bukan hamba-Mu yang berbicara, kami hanya menyalurkan apa yang Engkau mau bicara. Tapi lebih dulu kuduskan roh dan pikiran kami, baharui Tuhan, supaya dalam menerima firman-Mu, kami bisa menangkap apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Dan semua terjadi seizin-Mu Tuhan, supaya kami ini membuktikan iman kami tidak dibatasi oleh tempat. Kami mau beribadah di mana saja, asal kami membawa hati kami, maka Tuhan pasti hadir dan dekat pada kami. Bahkan hadirat-Mu membuat kami boleh menikmati Tuhan suasana damai sejahtera, sukacita, karena ada kebenaran yang akan membebaskan kami dari setiap kesalahan-kesalahan, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Kuduskan Tuhan saat ini, mulai dari hamba-Mu sampai kepada setiap orang-orang yang mendengar di rumah masing-masing, supaya kami fokus Tuhan untuk menghormati ibadah ini walaupun dengan cara yang sederhana. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mencari, kadang-kadang perlu menggoncangkan segalanya untuk Tuhan memperkenan kami bagaimana cara kami beribadah. Harus dengan hormat dan takut kepada Engkau. Bukan takut hukuman-Mu, bukan Tuhan. Tapi ada kegentaran karena di mana Engkau hadir, di situ ada kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan kesederhanaan hamba-Mu, Engkau tetap berbicara buat kami semuanya. Jikalau ada roh-roh yang lain yang mengganggu jalan pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, hancurkan semua dalam nama Yesus. Tinggalkan hamba-Mu juga, berikan roh keberanian untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan kepada setiap pendengar di rumah masing-masing, biarlah mereka memberikan hati-Mu untuk Tuhan, menyimpan firman-Mu, supaya kalau sesuatu terjadi, maka kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Dan sehingga roh jiwa kami kuat menanggung segalanya, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami punya Roh Kudus yang selalu membantu kami dalam setiap apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Ya, shalom ibu-ibu sekalian yang ada di rumah. Kami tidak bisa dibatasi hanya karena di rumah kami tidak bisa share firman Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin duduk supaya sama-sama. Anda duduk di rumah, saya juga duduk di sini. Puji Tuhan. Kita buka di dalam Injil Lukas. Ayo, cepat saja kita baca ya. Injil Lukas pasal yang ke-8. Ayat 1 sampai dengan 3. Dalam terjemahan lain di situ dikatakan perempuan-perempuan juga, di sini tidak ada juganya, terlibat dalam pelayanan Yesus. Jadi saya percaya adanya ibadah Petra Women bukan sekedar kita kumpul rame-rame, bersendagurau, boleh saja bicara apa saja yang kami bicarakan, tapi khusus kalau kami ada di rumah Allah, kita akan diajar oleh Tuhan setelah kami diajar bagaimana menjadi murid-murid, menerima pengajaran khusus
Dan sekarang perempuan-perempuan juga terlibat dalam pelayanan Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi ternyata wanita itu sebenarnya bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tapi bagaimana Tuhan memberikan hikmatnya, bukan mengajar, tapi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa isi Kerajaan Allah? Injil Kerajaan Allah: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi kalau kita memberitakan Injil Kerajaan Allah tapi di rumah suka koro-koro, maka Injil Kerajaan Allah yang kita beritakan itu tidak akan mengandung kuasa. Tapi kalau kita betul-betul menghidupi, bukan sempurna, tetapi menjaga supaya kebenaran tetap menjadi ikat pinggang kami, bukan mengajar, tetapi memberitahu. Dan kita sudah tahu bahwa itu penting sekali, siapapun boleh memberitakan Injil Kerajaan Allah. Coba kita baca berikutnya. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ada 12 murid bersama dengan Tuhan, sama-sama memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan berarti boleh diikut sertakan beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Coba perhatikan. Kalau kita melihat pelayanannya Tuhan Yesus, apa enggak kurang-kurang perempuan yang enggak usah dimasuki roh jahat? Betul? Pasti itu ada. Tapi kenapa di sini justru dituliskan dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Roh jahat itu jangan selalu dikategorikan dengan orang yang berteriak-teriak, omong-omong sendiri. Padahal orang-orang berbicara sendiri itu apa yang sakit? Jiwanya sebenarnya. Karena kebetulan di pastori ada yang kurang tidak sama dengan kita, tapi suaranya bagus, pendidikannya S1. Kalau saya cuma S teler. Tapi kenapa bisa? Ya karena ada tekanan yang menekan dia sehingga jiwanya goncang, mungkin peristiwa-peristiwa itu yang bisa terjadi. Sehingga dia berdoa dengan saya setiap malam, dengan teman-teman juga pendoa serius juga. Walaupun kadang-kadang ada kita tahu sedikit ini lain-lain, kita maklum saja. Kemudian di sini dikatakan lagi roh jahat itu, coba kalau ada roh kesombongan, apa itu bukan roh jahat? Roh dusta. Pasti banyak perempuan-perempuan yang memberitakan Injil, tapi di rumah dia tukang perintah suami. Ada atau tidak? Pasti ada. Nggak usah ditanya, itu nanti bisa kita renungkan sendiri. Tapi di sini kita tahu bahwa Tuhan ingin mereka semua dibebaskan dan dilibatkan. Itu adalah anugerah. Jadi kita tidak bisa memotong begitu saja, tidak boleh. Kalau itu memberitakan firman itu sesat. Buat saya stempel sesat atau tidak, karena saya sudah pernah menjadi memiliki stempel seperti itu ketika saya diminta menolong untuk waktu Bapak Gembala belum bisa menyampaikan firman. Nah, sebagai seorang penolong, pasti saya mau menolong. Karena memang tugas seorang wanita adalah seorang penolong. Setelah bisa memberitakan firman, saya juga tidak berkhotbah lagi. Nah, jadi ada hal-hal yang Tuhan ingin kita juga terlibat. Kemudian lagi, atau di sini ya, berbagai penyakit. Nah, penyakit juga. Jadi kalau kita sudah disembuhkan, andai kata ya, saat tadi penyakit kita disembuhkan dari kanker, betapa senangnya kita. Pasti kemana saja kita cerita, ada Yesus yang baik sudah menolong saya. Nah, begitu juga dengan orang yang diganggu roh-roh jahat. Rokok-rokokan tadi,
Bahkan ada wanita-wanita yang diganggu oleh roh perselingkuhan. Kemudian dia bertobat, dia menginjil. Siapa bisa melarang? Karena hatinya sudah bebas. Contohnya siapa? Wanita Samaria yang bisa membawa orang satu kampung datang kepada Tuhan. Karena dia sudah dibebaskan. Roh yang mengikat. Ya dengan berapa suami? 5. Yang ada padanya juga bukan suaminya. Suaminya orang. Tapi ketika Tuhan menjamah, Tuhan mau berteman dengan orang-orang seperti ini. Dan meminjam mulutnya menjadi saksi. Sebab di sini kalau ada orang-orang mengecam kita, jangan kita minder dulu. Karena percayalah, firman-Ku berkata, maka kuatlah rohnya dulu. Kalau rohnya masih terikat, ya jangan. Nanti kita ditunggangi. Tapi kalau roh kita sudah dibebaskan, maka apapun yang kita kerjakan pasti untuk memuliakan Tuhan. Sebab semua manusia diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan yang baik. Ayo coba, saya mumpung teringat, ini tambahannya saja. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Begini bunyinya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada pembatasan, laki boleh, perempuan tidak boleh, ada? Tidak ada loh. Tapi saya minta dalam nama Yesus, sekalipun kita di rumah, jangan lupa ibadah Petra Women hari Selasa jam 5 sore. Ini saya perlu ingatkan, jangan nanti jam 5 sore sedang masak, tinggalkan dulu, itu jam ibadah saudara. Supaya kita belajar mendisiplin diri kita sendiri. Nah, saya lanjut sekarang. Itu tambahannya saja. Jadi di sini Tuhan melibatkan itu perempuan-perempuan yang atau berbagai disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, sampai ada namanya loh, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Berarti 7 roh jahat itu bukan cuma orang kerasukan setan. Tadi kan saya sudah sebutkan roh apa saja, roh malas. Apa itu? Bukan pekerjaan roh jahat. Jadi bermacam-macam. Roh tidak bisa bangun cepat. Wah ini sehingga kalau mau berdoa gini begini sampai roh tidak menghargai firman Tuhan. Itu roh jahat. Makanya di gereja banyak orang tertidur. Alasan, ya tadi saya sudah masak, saya sudah mencuci, saya sudah jemput anak, saya sudah ke pasar, saya sudah setrika, saya sudah ngepel. Jadi maklumlah saya di gereja tertidur. Bisa kita, itu diganggu roh jahat. Makanya ini yang bisa mengikuti perjalanan Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan harus sudah dibebaskan. Walaupun kalau nyanyi, sekarang saya sudah bebas. Kalau bebas di gereja tidak ngantuk lagi. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yohana istri Kusa, bendara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Apa? Kekayaan apa? Tuhan tidak minta harta. Yang punya harta juga ada. Bendahara tadi ya, juga melayani. Tapi ada Tuhan kasih perumpamaan itu di dalam Lukas 13 kalau tidak salah. Yang menimbun kekayaan tapi tidak kaya di hadapan Allah. Untuk siapa? Nah sekarang kita saatnya perenungan. Mungkin kita sibuk-sibuk cari uang. Siapa mau kasih makan saya? Nah sekarang ada ketetapan ini. Mari kita memamapia. Sudahkah kita kaya di dalam Allah? Karena semua akan ditinggalkan. Semua tidak berguna. Mungkin saudara bajunya berderet-deret, berlemari-lemari. Dipakai atau tidak? Nganggur, digantung. Jadi tidak perlu beli baju baru lagi. Hemat. Tapi sekarang kita tidak berhenti di situ. Saya mau lanjut ya.
Nah, selama berdiam diri di rumah, apakah kita masih terlibat dalam pelayanan Yesus? Masih berdoa? Masih baca firman? Masih merenungkan firman? Masih melakukan apa yang Tuhan mau? Karena tadi Dia mau supaya kita hidup seperti Dia hidup. Nah, justru sekarang ini merupakan kesempatan untuk kita para wanita terlibat menjadi apa? Perpanjangan tangan, kaki, hati Tuhan. Dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah lewat perbuatan kita, mulai dari keluarga. Seperti yang pernah Tuhan kerjakan. Dalam Kisah Rasul 1 ya, ayat 8. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini. Kalian masing-masing akan menerima kuasa. Kalian, jadi semua bisa menerima kuasa ketika Roh Kudus diutus dan tinggal di dalammu. Jadi kalau kita diganggu roh koro-koro, roh malas, mau Roh Kudus tinggal? Tidak cocok. Makanya bisa bertengkar, kesalahpahaman. Mungkin suami kita yang mungkin masih diganggui dengan roh harga diri, roh pikirannya belum dibarui. Kita yang sudah ditempa, ayo. Kalau sudah dibebaskan, kita kesempatan di dalam rumah. Bahkan jangan sampai kita di rumah cuma mengeluh, bersungut-sungut saja. Karena anak-anak bikin ribut semuanya. Justru kuasa yang Tuhan telah berikan, ini kesempatan digunakan. Lewat pelayanan kita sebagai penolong. Karena Tuhan mau kamu akan menjadi saksiku mulai di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke semua daerah terpencil di dunia. Nah sekarang ibadah Petra Women tidak bisa. Tapi saya kaget, katanya yang ditayangkan di live streaming itu sudah sampai di Australia. Saudara Kori mendengarkan itu minta terima kasih. Ternyata di stop di sini Injil Kerajaan itu masih ada kuasanya untuk sampai dimanapun Dia mau kita jadi perpanjangan tangan hati Tuhan. Sebab itu kalau saya duduk di sini, saya kepingin itu share. Bukan mau mengajar saudara saya lebih hebat dari saudara. Ini kesempatan buat kita berbagi satu dengan yang lain supaya roh jiwa kita kuat dalam menghadapi persoalan apapun yang menerpa hidup kita. Nah, persoalannya sekarang, apakah kuasa Roh Kudus itu masih ada di dalam hidup kita? Bukan sekedar kita sudah berbahasa roh, dipenuhi Roh Kudus, karena jika tidak berhati-hati dengan apa yang kita lakukan setiap saat, maka Alkitab ditulis, saudara bisa baca sendiri di rumah. Efesus 4 ayat 30, jangan mendukakan Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, jangan memadamkan roh. Dan kalau tidak berhati-hati, perbuatan atau perkataan kita bisa menghujat Roh Kudus. Coba kita baca dulu ini. Markus pasal 15. Saya mau tunjukkan. Markus pasal 15. Karena Tuhan memberikan itu untuk membantu setiap apa saja yang kita kerjakan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Markus 15 ayat 29 dikatakan begini. Orang-orang yang lewat di sana, ini pada saat Yesus disalibkan, orang-orang ini lewat menghujat Dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata. Orang menghujat Roh Kudus itu biasa dalam hati biasa lompat di perkataan, "Hai, engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga, coba lihat, bukan cuma orang yang lewat. Demikian juga imam-imam kepala. Ini tahu firman atau tidak? Sudah imam-imam kepalanya lagi. Bersama-sama ahli Taurat. Nih, orang yang tahu firman Tuhan. Kalau tidak dihati-hati, perbuatannya sudah mengolok-ngolok Dia.
di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Sudah tidak ada takut lagi sama Tuhan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Berarti sekalipun dia memberitakan firman Tuhan, bahkan di ujung-ujung jubahnya ada ayat-ayat ditulis, ternyata dia tidak melihat apa yang difirmankan dan tidak percaya. Padahal kitab sucinya sama, hanya itu dulu kitab Taurat, tapi sudah ada hal-hal yang akan mengarah kepada Mesias itu tadi. Kemudian di sini bahkan ini akibatnya ya, kalau imam-imam kepala salah di dalam berkata-kata, sekalipun pakai firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Sudah yang lalu saya katakan, Ayub terkena imbasnya dengan perkataan-perkataan Elifas dengan teman-temannya. Sekarang ini penjahat sudah disalibkan loh. Sudah tinggal tunggu waktu matinya saja. Masih mengolok-olok Tuhan. Karena mereka tidak tahu firman. Tapi kalau kita sudah tahu firman, apa dampaknya? Sebab itu makin kita mengenal Yesus dengan segala cara, dia kepingin kita mengerti apa kehendak Allah, supaya kita jangan ketinggalan nanti masuk dalam menjadi warga kerajaan Allah. Nah, kita lanjut sekarang. Kita baca di dalam Lukas 23. Saya mau tunjukkan dulu. Kisahnya mungkin sama, tetapi lain anunya di sini. Lukas 23 ayat yang ke-39. Di situ dikatakan begini. Seorang, tadi kan dua penjahat di kanan kiri. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya. Bukankah engkau adalah Kristus? Ternyata tadi dua-dua mencela. Tapi yang menghujat berapa? Satu. Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi, ya ini, yang seorang menegur dia. Jadi penjahatnya ini menegur lagi, katanya. Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Oh, sama-sama digantung masih bisa menghujat. Ini sudah orang bilang apa? Kebangetan. Ini kalau kita tidak hati-hati, biar kita tahu firman. Kalau kita tidak ditolong oleh Roh Kudus, bisa kejadian seperti ini. Imam-imam kepala tadi itu. Makanya sebagai ibu yang di rumah sekarang, kalau lihat anak-anaknya nakal, hati-hati 2 kali. Melihat suami yang mungkin tidak ada pekerjaan, mungkin lagi stres, harus hati-hatinya 2 kali. Sebab nanti kalau tidak, kita bisa terpancing. Akhirnya, wah, kita sama-sama, misalnya ini contoh, kamu ke gereja kok modelnya gini? Ya sudah, mulai sekarang saya enggak usah bergereja lagi. Waduh. Gara-gara ibadah di rumah sampai enggak mau ke gereja lagi hanya karena ada kesalahpahaman. Kita sudah rugi besar. Nanti mau anak, ayo hari Minggu pergi gereja. Mama sendiri kan sudah bilang, enggak usah gereja-gereja lagi. Nah, anaknya kena imbasnya. Walaupun saat ini sekarang mungkin main-main apa-apa. Tetapi itu bisa memindai. Tadi kan saya sudah tunjukkan, imam-imam kepala mencela, ini ikut mencela. Tetapi kemudian sekarang yang satu menghujat, ini menegur. Apa omongannya dia? Apa yang menyadarkan sampai penjahat yang satu bisa menegur? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, ini loh kalau orang sudah sadar, Tuhan itu
berkemurahan, padahal tadi sudah ikut mencelah. Turun dari salib apa itu dia tidak. Cuma mencelah apa bunyinya saya tidak tahu karena di sini tidak ditulis. Kemudian di sini kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, keliru, ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Cuma disuruh ingat, apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, langsung loh ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, hari ini. Bible bilang Ibrani bagaimana? Kalau hari ini engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hati. Bertobat mau kau. Lewat semua peristiwa-peristiwa. Jangan menyesal di kemudian hari. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Tapi di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada. Padahal kan masih dihukum ini tadi. Belum mati toh. Berarti Yesus juga tahu, dia tidak pusing, mau mati sekarang, mau mati kapan. Tapi dia bilang, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam mana? Firdaus. Kita belum tentu diomongi Tuhan seperti itu, kalau tidak bertobat. Nanti saya mau tunjukkan. Kemudian saya lanjut ya, sekarang kita sudah lihat bahwa kenapa kita tidak boleh menghujat Roh Kudus. Coba kita baca Lukas 12 ayat 10. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu, ini berkata loh ya, melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Fatal atau tidak. Tapi begitu kita minta ampun, Tuhan ampuni saya. Ingat saya ya Tuhan, hari ini Tuhan bebaskan kita. Yang tadi tidak bisa diampuni, sekarang bersama aku ada di dalam Firdaus. Saya lanjut sekarang. Dalam terjemahan yang lain, begini bunyinya. Setiap orang yang mengatakan suatu perkataan yang menentang anak manusia, yaitu aku. Aku siapa sekarang? Firman. Masih bisa diampuni. Sebab ada orang mendengar firman, mungkin masih ada yang kritik, ada yang belum bersetuju, itu masih ada. Tapi kalau Tuhan kejar, bisa diampuni asal tidak terhadap Roh Kudus. Siapa contohnya? Saulus. Dia memberitakan Injil, tapi bukan Injil kerajaan. Tapi dia toh jahat, membunuh anak-anak Tuhan. Tapi begitu dia bertobat, lain ceritanya. Tuhan pakai begitu rupa. Sehingga surat Rasul Paulus sampai sekarang bisa menjadi berkat untuk kita sekalian. Dan dia mengingatkan kepada kita. Surat-surat yang ditulis itu, tadi yang kita baca itu jangan mendugakan, jangan menghujat. Itu suratnya siapa? Suratnya Paulus. Setiap orang yang tadi ya masih bisa diampuni, tapi orang yang menghina, nah ini loh, menghina Roh Kudus, tidak akan pernah diampuni. Bahkan, saya mau beritahu, tandanya apa? Tandanya apa? Bukan cuma tidak diampuni, celakalah. Ayo kita baca. Yesaya 30. Yesaya 30 ayat yang ke bentar ya, 31. Bukan 30 dulu. Yesaya 31 dulu. Ayat yang ke 1 sampai 3. Ini. Celakalah orang-orang, bukan satu orang, orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda. Bukan kita mengandalkan Roh Kudus, bukan minta pertolongan Roh Kudus, tolong saya, gitu kan? Tuhan sudah memberikan Roh penolong, tapi kita minta pertolongan. Ada yang pergi ke
orang pintar, ada yang pergi ke ikut-ikut ke ahli jampi-jampi, mau tanya nasib saya, jodoh saya mana, sampai kapan saya tidak bisa punya anak dan sebagainya. Nah, pergi minta pertolongan ke Mesir seperti orang dunia buat. Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Cuma sekedar beribadah, mau pergi ibadah di mana saja, saya tidak pilih, yang penting saya dikatakan bukan orang ateis, orang beragama. Agamanya campur-campur. Kalau nasi campur enak, tapi kalau agama campur-campur itu sangat Tuhan tidak mau. Sembahlah aku, jangan ada Allah yang lain. Makanya di sini ditulis celaka. Sudah dimulai dengan celaka. Kemudian akan tetapi dia bijaksana akan mendatangkan akan tetapi dia besar yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat. Dikategorikan seperti penjahat tadi itu. Termasuk imam kepala tadi, ahli Taurat. Kemudian dan melawan bala bantuan orang-orang lain. Nah, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah. Kekuatan manusia itu terbatas. Bukan roh yang berkuasa. Ada perkataan itu. Cuma roh air kecil tidak punya kuasa. Tapi kita dalam Kisah Rasul 1 tadi ya, kita diberi kuasa. Kalau Roh Kudus turun. Makanya sekarang mungkin kita sudah tandanya berbahasa roh. Itu iya. Tetapi apakah Roh Kudus itu cuma diberikan kepada orang istilahnya Pantekosta? Alkitab menjawab. Kita bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5. Di situ dikatakan bahwa, coba ya, saya mau supaya saudara yang mendengar firman ini, wah saya bagaimana mau cari Roh Kudus sedangkan saya tidak tahu jalannya. Kisah Rasul 5, supaya dapat kuasa tadi itu loh. Kalau tidak, kita tidak punya kuasa, kita ikut-ikut saja. Apa orang bilang kita ikut saja. Tapi pasti itu bukan jalan kebenaran. Dan tidak akan membawa dampak damai sejahtera dan sukacita. Kisah Rasul 5 ayat 29. Tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, bukan ini yang saya maksud. Tunggu ya. Saya salah menulisnya. Sebentar. Yang Roh Kudus itu dicurahkan kepada ini ya. Ini dulu memangnya. Betul ayat 29 dulu. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, ayat yang ke-31 atau baca terus saja. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib, yang tadi diolok-olok dan kamu bunuh, yang disuruh turun dari salib sampai dihujat-hujat. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi apa? Pemimpin. Dan bukan cuma pemimpin, juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi jangan kita cuma percaya kepada pemimpin di gereja sekalipun. Kalau dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dia tidak akan punya kuasa untuk menobatkan orang. Dirinya sendiri masih banyak kok yang belum bertobat.
Bahkan ujung-ujungnya kalau tidak berhati-hati mengalami kejatuhan. Karena ada 7 roh jahat, apa namanya? Roh kesombongan. Roh menghakimi orang lain. Itu sangat berbahaya. Roh kebenaran diri sendiri, banyak perkara. Tapi lihat di sini ya. Sebab itu kalau kita ada hubungan dengan Tuhan betul, Tuhan dijadikan pemimpin atas hidup kita, maka tidak mungkin kita bisa tersandung dengan siapapun juga. Karena kita sudah ketemu. Tadi kan tidak mencari tuh aku, kan gitu ya. Tadi Yesaya 31 tadi. Kemudian di sini, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada 1-2 orang. Tidak. Semua orang yang mentaati Dia. Semua orang. Tidak pandang dari gereja mana. Asalku berdiri di atas firman-Nya, dia akan terima kuasa. Sebab itu kita berlomba. Jangan yang kemudian jadi terdahulu, yang terdahulu jadi terkemudian. Itu sudah diberitahu oleh firman Tuhan. Sebab itu yang sudah bisa berbahasa roh, jangan mengandalkan bahasa roh. Malah baru berlutut sudah berbahasa roh dulu. Tapi bagaimana yang Tuhan mau? Kita terus ya. Yesaya 30 ayat 8. Ini. Yesaya 30 ayat 8. Dikatakan bagaimana? Maka sekarang, ini sekarang, pergilah. Saya sudah baca ini. Tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh. Loh apa? Bukan loh batu lagi, loh hati kita. Dan cantumkanlah di suatu kitab. Supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian. Karena nanti ditulis di dalam Alkitab. Nanti saya mau bacakan. Untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya tidak akan dirubah. Kuasa itu tetap diberikan kepada semua orang yang mentaati Dia. Mentaati Dia sama dengan mentaati firman. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak. Ini. Sekarang ini ditujukan kepada Israel. Mereka itu suatu bangsa pemberontak. Anak-anak yang suka bohong. Anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Itu sudah terkategori. Sebab orang mendengar firman tidak melakukan itu pembohong. Yang dibohongi dirinya sendiri. Jadi jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang model seperti ini. Karena walaupun kita sudah berbahasa roh, tidak punya kuasa. Untuk menolong khusus mulai dari keluarga kita. Bahkan ada suami yang berkata, kalau saya lihat istriku ke gereja, wih, enggak. Karena dia di rumah begini dan begitu. Kalau nanti dia berubah, baru saya mau ke gereja. Nah, kalau menjalankan firman, satu hari memang olok-olokan itu mesti datang. Walaupun kita juga sudah melakukan, tapi ya jatuh bangun, itu daging kita masih bisa berbicara. Tapi kalau kita betul-betul menghargai pengajaran Tuhan, jangan enggan. Itu termasuk menghina Roh Kudus. Kemudian di sini, saya akan lanjut di sini. Sekarang, sebaliknya ya, orang yang mau hidup oleh Roh, ada jaminannya. Sekarang kita pergi ke Roma 8. Ini intinya, kita periksa di sini. Roma 8. Saya suka sekali untuk membacakannya. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 17. Itu perikopnya apa? Perikopnya hidup oleh roh. Jadi jangan hidup oleh perkara jasmani saja. Jadi rohani perlu dihidupkan atau tidak? Jadi bukan hidup jasmani sudah penuh Roh Kudus, tidak. Tapi bagaimana kerohanian kita di dalam mentaati Dia, supaya jangan kita termasuk menghina Roh Kudus tadi itu, yang dianugerahkan untuk membantu kelemahan-kelemahan kita. Nah, di dalam itu
Roma 8, saya ambil kesimpulannya saja supaya cepat. Ada jaminannya. Demikianlah sekarang, itu tadi. Tidak perlu lagi takut kepada hukuman yang sebenarnya patut untuk Allah jatuhkan atas kita. Apalagi mau takut sama pandemi COVID-19. Tidak perlu takut lagi. Demikian sekarang kalau kita hidup kita oleh roh. Bukan terus berbahasa roh. Berbahasa roh bisa kena COVID kalau hidupnya tidak oleh roh, tidak dihidupi. Hanya sebagai mantra saja. Saya tidak menghina Roh Kudus. Memang kalau kita perlu sesuatu, wah ayo kita bahasa roh. Itu iya betul. Tapi kita mengucapkannya itu ada kuasanya. Karena hidup kita sudah hidup oleh roh. Mendalami apa yang menjadi keinginan Roh Kudus tadi. Kemudian yang kedua, karena kita sudah bersatu. Nah ini dalam terjemahan yang lain. Jadi sekarang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus tidak perlu lagi takut karena sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Sudah mendarah daging. Firman menjadi daging di dalam hidup kita. Menjadi perbuatan kita sehari-hari, ucapan kita. Bahkan Roh Kudus sudah berbicara terus di dalam hati kita. Tidak didukakan, tidak dipadamkan, apalagi dihujat. Suara roh. Siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar suara roh. Kemudian di sini dikatakan karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus, sudah menerima roh Allah, Roh Kudus yang memberi hidup. Hidup apa? Rohani kita jadi hidup. Jadi jangan kalau kita rohani kita sudah hidup, maka kita kembali lagi roh jahat bisa masuk keluar. Itu tidak sebetulnya. Tergantung bagaimana kita menjaga hati kita. Makanya Bible bilang Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Sedikit saja iblis akan menemukan jalannya. Coba lihat, kalau rumah saudara ada rayap, mulai sedikit atau banyak? Langsung dia baris? Tidak, mulai sedikit, betul? Lama-lama tahu-tahu habis. Di rumah saya ada itu. Binatang yang putih-putih ya. Itu hari ini segar bugar kembang itu. Lu besok jadi kering. Ternyata sudah digerogoti dari bawahnya. Jadi waktu saya tarik itu karena kering semua. Sampai daunnya semua waktu saya tarik sudah lubang. Padahal tadi kemarin itu masih bagus. Jadi kita tidak bisa menilai kerohanian itu hanya sebelah luar, aktif di gereja. Aktif itu salah satu bukti kita balas cinta Tuhan, melayani Tuhan. Tapi orang bisa melayani dengan bersungut-sungut bisa. Melayani Tuhan dengan sakit hati, sesama pelayan. Melayani Tuhan dengan banyak macam, bisik-bisik. Nah itu semua, itu kita harus hindari. Bukan sudah sempurna, tapi seberapa bisa supaya pelayanan kita ini dinyatakan rohnya sudah bersatu. Hal itu penting sekali. Dan yang ketiga, dan rohnya, Roh Kudus itulah, itu kata Bible ya, cuma saya tidak bisa bacakan terlalu lama, nanti saya simpulkan saja. Rohnya itulah yang membebaskan kita dari kuasa dosa dalam diri kita yang dulu selalu menjerat kita. Ini loh, kalau kita tidak bersatu betul dengan firman dan Roh Kudus, itu roh-roh yang lain itu selalu mau menjerat kita kepada kematian rohani. Lihat pandemi corona ini kan tiba-tiba mati begitu ya. Kita sudah ketakutan. Tapi kematian rohani sudah diberitahu loh. Kalau kita roh kita tidak kuat, ini membawa kita kepada kematian rohani. Mungkin jasmaninya masih bisa berumur panjang lebar. Tuhan lanjut usia, jangan bilang panjang lebar. Umur lanjut usia. Tapi rohaninya bagaimana? Galati 5 ayat 16. Coba ini saya mau baca dengan cepat dalam terjemahan yang lain. Begini bunyinya. Galati 5 ayat 16 mulai. Jadi inilah nasihat saya kepada setiap kalian. Ini Paulus loh ya, saya tinggal baca saja. Bukan nasihat saya juga harus mengikuti. Hiduplah dengan taat
kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan badanimu yang jahat. Karena keinginan badani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan badani kita. Kalau kita tidak mau terjerat sampai kepada kematian rohani. Karena keduanya saling bertentangan dan keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi bukan di dalam diri suami atau di dalam diri anak-anak, tapi diri kita lebih dulu. Istri, ibu, oma, mertua, menantu, wanita. Semuanya ini masing-masing punya, keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Tinggal satu nanti keluar, 7 roh yang lain masuk. Sebab Tuhan pernah bilang kepada wanita berdosa, kalau semua tidak ada yang menghukum, itu didapati nyata-nyata berbuat dosa. Tuhan bilang apa? Kalau yang lain tidak ada yang melempar batu, aku juga tidak menghukum. Tapi mulai sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Karena kalau berbuat dosa kamu akan jadinya nanti lebih buruk. Itu sudah diberitahu lebih dulu. Sebab iblis itu kalau sudah keluar, tapi sudah tersapu bersih itu rumah, tapi tidak dihuni, dia akan masuk lagi membawa teman-temannya. Sebab itu kalau kita lihat kenapa tadinya orang itu yang belum bertobat, setelah bertobat sungguh-sungguh, tapi tiba-tiba setelah dia kena masalah-masalah, dia lebih jahat. Bahkan ada yang tinggalkan Tuhan. Saya bisa berkata demikian karena ada full time kita yang sudah kembali dan ngata-ngatai Tuhan. Bahkan masuk di dalam surat kabar lagi. Bagaimana dia membela agama yang dia masuki sekarang. Itu betul-betul kadang-kadang itu apa namanya? Itu sudah menghujat Tuhan. Yang sudah menikmati pengorbanannya. Sudah menjadi hamba Tuhan. Bisa berpaling. Jadi kita tidak main-main dengan pekerjaan roh-roh jahat ini tadi. Untuk jangan biarkan roh Allah berduka. Makanya ini dikatakan tidak bisa hidup sesuka hati kita. Tetapi dalam setiap hal di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak perlu lagi diawasi oleh hukum Taurat 10 kan? Ditulis 9 dilakukan, 1 tidak dilakukan, batal semuanya. Itu kalau diawasi hukum Taurat. Tapi kita hanya adalah apa? Hukum kasih. Sebab itu Tuhan mau kita mengasihi dia dengan utuh. Yang sudah hilang, kasihnya sudah digerogoti oleh masalah, oleh stres dan sebagainya. Ayo minta kembalikan Tuhan kasih mula-mula. Supaya saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau dan hidup oleh Roh Kudus yang mengendalikan kita. Sudah sangat jelas kalau kita hidup sesuai dengan keinginan badani kita yang jahat, maka kita akan jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa ini. Apa antara lain? Percabulan, hubungan seks yang tidak wajar, mengikuti hawa nafsu. Saya baca saja. Menyembah berhala, terlibat dalam ilmu sihir, membenci orang lain, berkelahi, cemburu, gampang marah. Yang emosional ini harus jaga supaya jangan yang bertentangan di dalam diri kita tidak diusir salah satunya. Kuasai, dan kita kalau sudah terima Roh Kudus diberi kuasa. Gunakan kuasa Allah itu. Mementingkan diri sendiri, ego tinggi, kebenaran diri sendiri, menimbulkan perpecahan, terlibat dalam kelompok ajaran sesat, iri hati, mabuk-mabukan, berpesta tanpa batasan moral, dan semua dosa yang lain. Banyak macamnya. Jadi kalau kita sudah membuang ini, hidup oleh Roh, sekarang lihat, kalau kita ada di sini, Alkitab berkata, orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan menjadi warga kerajaan Allah, sekalipun ikut memberitakan Injil kerajaan Allah. Mungkin menjadi warga Petra bisa, tapi warga kerajaan Allah tidak bisa. Ditulis. Saya sudah
bacakan ini semuanya. Tapi berikutnya, tapi kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, satu saja, jangan dua, di dalam hati kita, akan terbukti melalui kita saling mengasihi, bersukacita, hidup dalam damai, sabar dalam kesusahan. Sekalipun tidak usah nyanyi, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, sampai naik melengking-lengking. Tidak bisa sabar kalau kita tidak mempraktekkan betul-betul untuk minta pimpinan Roh Kudus. Karena tadi, beri kuat padaku. Jadi kalau tidak bisa kuat kita kalau sabar dengan kekuatan sendiri, pasti bobol. Tapi kalau ini bisa bersuka, bisa sabar dalam kesusahan, bermurah hati. Jangan bermurah hati kalau bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit. Bermurah hati, ampuni suami. Jangan bombek terus. Itu sudah murah hati. Ya yang salah dia kok, enak. Kalau dia tidak datang sama saya, jangan saya bisa, Ci. Itu tidak murah hati. Makanya kalau kita tidak hati-hati, bukan dipimpin Roh Kudus, tapi ada roh bertahan. Tidak mau bermurah hati, ini sudah kita baca saja, jadi tidak usah diterangkan lagi. Menolong sesama. Lah, kalau sudah bombek, nolong suami saja. Makanan juga tidak disiapkan. Apa yang dia mesti biarkan, biar dia kapok. Siapa suruh? Kasih kapok, tapi lupa. Dia sudah tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau Tuhan datang, kamu tidak bisa masuk menjadi warga kerajaan Allah. Enak tidak? Karena suara itu nanti Tuhan berterus terang kan? Karena tidak melakukan kehendak Allah. Ini harus kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Makanya hidup oleh Roh. Bukan cuma berbahasa roh. Menepati janji. Ya, ayo siapa yang suka ingkar janji di sini mulai mendisiplin diri. Kadang-kadang karena sibuk, loh iya, tadi kan saya sudah mau berdoa, lo lupa, karena sudah sibuk-sibuk tadi. Bisa tidak? Bisa. Tuhan marah? Tidak. Tapi kalau kita diingatkan Roh Kudus, jangan terus begitu. Nanti, kamu tidak bisa masuk warga kerajaan Allah, karena kamu tidak menepati janji. Makanya jangan main-main dengan janji, apalagi janji dalam pernikahan. Tidak boleh. Sembarangan, asal main comot saja. Aku berjanji di muka altar baik senang atau susah, kaya atau miskin. Wah, sehidup semati, belum mati sudah pergi memang. Ini banyak kejadian, tapi ya itu pilihannya sendiri. Jadi jangan, itu kok bisa, saya juga bisa. Jangan, tidak bisa masuk kerajaan Allah. Lemah lembut, mau kasar terus. Saya tidak perlu nyanyi lagi, nanti saya dimarahi, hilang jamku nanti. Sudah nyanyi itu hari. Dan bisa menguasai diri sendiri, bukan menguasai suami. Bukan menguasai anak lebih dulu, perhatikan ini. Bukan menguasai orang lain. Tapi menguasai diri sendiri. Sebab orang yang tidak bisa menguasai diri itu seperti tembok sudah roboh. Mesti dibangun lagi, kalau tidak musuh masuk menerkam kita. Karena iblis itu berkeliling mencari mangsa siapa yang bisa ditelan. Nah, saya sudah tinggalkan ini ya. Jadi kita sudah bersetuju kalau kita hidup oleh Roh, pasti ini yang kita kerjakan. Kalau kita hidupnya mau dua, tidak bisa. Harus satu, yang tadi itu atau yang ini. Roma 8 ayat yang ke-13 tadi sampai 14. Sekarang apa itu bunyinya? Roma 8 ayat 13 sampai 14. Sebab
jika kamu hidup menurut daging, ini perhatikan tinggal pilihan kita, tidak bisa dua-dua. Jika kamu hidup menurut daging, berarti mau memuaskan keinginan kita sendiri, kamu akan mati. Sudah dikasih predikatnya, mati rohnya mati, nggak bisa. Tetapi jika oleh roh, perhatikan ini ya, oleh roh, R besar. Karena di dalam Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kita sudah menerima kuasa. Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bisa tangkap? Untuk apa artinya? Jadi kita sendiri harus tiap hari mematikan kedagingan kita. Kalau mau masuk menjadi warga kerajaan Allah. Karena itu akan hidup. Kalau kita itu sekarang sudah hidup. Tapi yang dimaksud itu hidup yang akan datang. Nah, perhatikan lagi. Sebab kriterianya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi yang bukan dipimpin oleh roh Allah, jangan ngimpi Bapak yang baik. Bapak di surga. Oh, sampai monyong-monyong begini. Aku anakmu datang. Merendahkan diri. Itu perkataannya, tapi hatinya tinggi. Karena kalau orang sudah dipimpin kedagingan bisa senyum, nggak bisa. Bisa bicara halus-halus, tidak bisa. Bisa mau damai-damai, tidak bisa. Mondar-mandir, ya toh. Nggak tahu apa yang dikerja, piring dibanting, cuci piring pun gelodak. Apa saja, anak juga ada yang dibanting. Kalau kesel itu di televisi, dibunuh pun ada. 1 Petrus 2, kita coba. Yang lalu saya kehilangan, saya belum bacakan. Bagaimana ragi kemunafikan itu. Di rumah kita masih suami istri, tetapi hatinya sudah jauh. Itu namanya munafik. Nah itu ragi. Lama-lama kalau sudah gitu berjarak, akhirnya pisah pun tidak rasa berdosa. Mana tadi? 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu. Nah, karena apa? Karena hidupnya manusia itu seperti rumput. Ini hari ada, besok tidak. Betul kan? Pandemi corona ini hari kita bicara, besok tahu-tahu sudah dikubur. Ini betul. Tetapi ayat 25 dulu supaya 1 Petrus 1 ayat 25. Tapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Jadi kalau ini hari diberitakan, kalau kita mau hidup, matikan itu perbuatan-perbuatan kedagingan. So, kalau kita hidup dalam daging, kita yang mati rohaninya. Tinggal pilih. Tapi kalau mematikan itu namanya ikut firman tetap selamanya, tidak bisa dirubah. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Ini Injil kerajaan Allah. Saya sudah sampaikan. Karena itu, pasal 2 ayat 1. Buanglah segala kejahatan. 1, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Berarti ini satu rumpun semua. Saya enggak tipu suami saya, tapi misalnya sebenarnya mau ada ketemuan serius yang suami enggak boleh tahu. Pak, minta izin ya, saya mau ke pasar. Padahal enggak ke pasar. Ini hati-hati ibu-ibu. Bahkan kalau orang itu sudah hidup dalam kegelapan, perasaannya sudah tumpul. Sudah enggak pikir, kalau ketahuan bagaimana? Suaminya marah atau tidak? Pasti marah. Loh katanya kamu ke sana, kok saya lihat kamu ada di situ? Kalau Tuhan izinkan bisa ketahuan. Tapi karena perasaannya sudah tumpul, enggak peduli. Yang penting saya happy sekarang. Karena ini berbahaya, harus dibuang. Kemudian saya tidak akan berlama-lama di situ. 1 Petrus 1 ayat 14. Begini bunyinya. Hiduplah, ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi
kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Berarti apa? Mulai dari roh, jiwa, dan tubuh kita. Kalau rohnya sudah cemar, jiwanya sudah labil, perasaannya itu tadi. Kalau datang baiknya ya dia baik, kalau tidak ya dia bisa berlaku yang salah lagi karena tidak kuat. Tadi diingatkan dengan lagu itu, firman-Ku berkata, apa tadi? Pokoknya berikutnya, maka kuatlah roh dan jiwaku, mulai kuat rohnya. Jadi penting atau tidak di rumah saudara baca firman. Jangan tidak beribadah firman ditaruh, cuma dengar-dengar saja, masuk saja sambil masak-masak, tape diputar. Ini anak-anak di pastori suka begini. Sebenarnya itu kelihatannya rohani, rohana buat saya. Tidak cocok, sehingga kalau disuruh enggak kita mau begini salah dengar, karena sini sudah kupingnya rohani. Bisa mengerti? Kalau kuat enggak apa-apa, tapi kalau model-model begitu lebih baik nanti ambil waktu, saat teduh, mau putar di mana saja. Saya tidak mengatakan bahwa itu salah yang bagaimana, buat saya tidak begitu. Kerja ya kerja. Kalau musik lain lagi, itu mendengar saja, mau nyanyi-nyanyi sambil masak-masakannya, asal enggak prot. Itu tadi, social distancing, tidak boleh. Itu virus masuk di makanan. Tapi kalau nyanyi pakai masker ya silakan. Kemudian di sini ya, jadi kelihatannya sederhana, tapi kalau ini dipraktekkan, karena Tuhan minta supaya apa yang kita kerjakan ini sampai kepada seluruh hidupmu itu dalam kudus, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu menjadi istri, menjadi penolong, menjadi ibu yang bisa mengembalakan keluarga kita sementara kita di rumah masing-masing. Nah, sekarang saya lanjut lagi ya. Di sini, mengapa kita tidak, tadi dikatakan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu waktu kebodohanmu. Coba kita lihat Efesus pasal 5. Mungkin ayat ini sudah sering dibaca, tetapi kalau itu digunakan menjadi senjata pada waktu kita dalam kebodohan, kita akan mengerti ini sudah diingatkan lebih dulu, tapi kita langgar kadang-kadang. Nih, ayat 15. Karena itu, karena apa? Banyak hal itu. Di atas saya nggak perlu terangkan. Perhatikanlah dengan saksama. Apa yang mesti diperhatikan? Dengan saksama. Bukan cuma firman, bagaimana kamu harus hidup. Itu perlu diperhatikan. Jadi sekarang enggak memperhatikan, oh jam ibadah, saya harus mandi, harus ini. Sudah diperhatikan, sekarang kan di rumah. Tapi yang masih harus diperhatikan sekarang dengan seksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal. Bebal lebih dari bodoh. Menuruti hawa nafsu itu dalam kebodohan. Tapi bebal dibilangi 1000 kali, enggak mempan. Ya sudah begitu gaya hidupnya. Saya kasih contoh, kalau saudara sudah biasa hidup bersih, enggak usah karena corona ini baru semua abu-abu pinggirkan semua. Tapi kalau enggak, abu satu gunung. Sekarang terpaksa, ya itu latihan. Tapi kalau kita sudah biasa hidup bersih, ya mungkin enggak bersih-bersih amat, ya toh misalnya, tapi ada dilap atau tidak? Pasti dilap. Tapi sekarang ini masuk keluar cuci tangan. Dulu dari mana saja, kadang-kadang saya pernah itu ambil itu stroberi yang di Malino ya, enggak pakai dicuci toh. Karena senangnya langsung dimakan di kebunnya. Boleh sepuasnya. Sebab kalau enggak dimakan rugi. Kita sudah masuk di situ bayar.
Jadi makan kotor-kotor ya iya. Ya atau ya, enggak apa-apa karena enggak mendengar virus pandemi corona. Sekarang enggak bakalan. Karena di situ pupuknya bau tai kuda loh. Mungkin dia jadikan pupuk itu. Memang saya enggak mau 2 kali. Saya bodoh itu hari. Dalam kebodohan ikut-ikut. Jadi sudahlah makan kotoran sedikit. Tuhan sudah tolong tidak kena virus corona. Tapi ini sekarang masuk keluar, semprot, cuci tangan, begini kah begitu, 20 detik. Tidak apa-apa, tapi itu kan menghindar sebelah luar. Tapi makanya sekarang ini yang diperhatikan tuh jangan kita seperti ini saja. Dan belum selesai loh ya, pergunakanlah waktu yang ada sebelum saudara berangkat, kapan saja kalau Tuhan izinkan pasti berangkat. Tidak kena corona, kena apa saja, serangan jantung juga bisa mati mendadak. Nah, kenapa harus pergunakan waktu yang ada? Karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat itu maksudnya apa? Roh jahat masih boleh mengganggu. Sebab satu waktu nanti akan dimasukkan di jurang maut. Sudah tidak bisa lagi. Sekarang dia masih bisa mengganggu. Nanti iblis dirantai kan? Begini dan begitu. Tapi ada firman Tuhan bilang apa? Kamu bisa mengalahkan iblis dengan apa? Darah anak domba Allah. Dan dengan perkataan kesaksian. Jadi kalau hidup kita sudah bisa menjadi hidup yang berkemenangan, ada tanda-tanda menjadi saksi Tuhan tadi. Kami dan Roh Kudus menjadi saksi. Bahwa ini semua orang bisa terima kuasa. Asal taat kepada kehendaknya. Jangan mau-maunya. Belum selesai. Hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah apa? Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Saya mau tunjukkan saudara, sederhana saja. Kita coba buka di Lukas pasal yang Lukas pasal yang ini ya. Oh, sorry. Tadi kenapa? Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengapa? Lukas 8 memangnya. Kita pergi ke Lukas dulu. Lukas 8 ayat yang ke-10. Tidak semua loh orang mengerti rahasia ini. Karena ditulis oleh Alkitab begini bunyinya. Lukas 8 ayat yang ke-10. Lalu Yesus, I besar menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kita tadi sudah diberitahu panjang lebar. Siapa yang boleh masuk menjadi warga kerajaan Allah sekalipun diikut sertakan memberitakan Injil kerajaan Allah. Tapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Kalau Tuhan tidak bukakan betul-betul kita menghidupi oleh roh tadi itu, kita tidak akan ngerti-ngerti. Kemana Tuhan bawa kita, kiring kita, ada persoalan begini tiba-tiba terjadi. Semua itu ada hikmahnya. Karena Tuhan sudah bilang bahwa rancanganku bukan mau mencelakakan. Sekalipun ada hal-hal yang tidak enak. Tapi rancanganku penuh dengan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan kemudian dari ayat 10 kita pindah ke ayat yang ke-21. Waktu perikopnya Yesus dan sanak saudaranya. Waktu orang memberitahu, "Hei Yesus, ada itu ibu yang melahirkan, Maria ya, dengan saudara-saudara yang anak dari Maria dan Yusuf itu. Ada di luar, ingin bertemu sama kamu." Jawabnya apa? Tetapi ia menjawab.
dulu. Tunggu. Karena saya mau cepat-cepat. Ini ayat 18 dulu sebelum ke sini. Ayat 18. Karena tidak semua orang mengerti tadi ya. Ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Mendengar apa ini? Mendengar apa? Mendengar firman pasti. Itu diperhatikan. Makanya saya tidak mau. Masih ada yang berbicara sendiri. Dalam nama Yesus, saya minta kepada setiap ibu-ibu, kalau mendengar firman, jangan omong sendiri. Kalau tidak perlu, kalau perlu ya itu darurat. Tapi kalau omong terus, yang memberitakan firman juga terganggu. Kadang-kadang sampai saya lihat loh, supaya mengerti gitu loh, bahwa tidak boleh itu. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Kenapa? Lihat di sini. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tadi rahasia itu makin diberikan, karena ada penghargaan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Apa? Kesempatan untuk mendengar firman. Itu sudah tidak ada lagi. Diambil, seperti sekarang ini, kesempatan sudah mulai berkurang, bukan? Kita minim. Jadi tidak boleh kita sembarangan. Makanya nanti ayat 21 sekarang. Tetapi Yesus menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Jadi betul tadi toh, bagaimana cara kita mendengarkan firman Allah, Tuhan pantau juga. Jangan Roh Kudus berduka. Karena kita menganggap enteng pemberitaan firman Tuhan dengan bicara-bicara sendiri. Yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ini loh yang bisa masuk, termasuk orang yang mengerti kehendak Tuhan. Usahakan, betul? Jadi dari diri kita sendiri, mau atau tidak. Mungkin saudara kira saya marah. Tidak, saya gak perlu marah. Cuma serius saya. Karena itu Roh Kudus itu berduka kalau ada orang tidak mau memperhatikan cara kita mendengar firman. Karena itu menentukan nasib kita sendiri. Apalagi sekarang di rumah kan. Nah, jangan asal mendengar firman sembarangan. Kita mau coba mendisiplin diri kita sendiri. Bahkan ada di dalam keterangannya, belum selesai, saya tidak tahu apa alasannya, hanya berapa menit. Sudah tidak ada kelanjutannya sampai habis. Itu saya baru ngerti, saya nggak mengerti teknologi, tapi waktu duduk mendengarkan itu saya juga mendengarkan, ada ini sudah tidak lagi mendengar, jadi sudah selesai. Kemudian saya mau tunjukkan ya, Amsal 16, ayo kita ingin memuji, menyembah Tuhan nanti juga, supaya Roh Kudus itu betul-betul mencengkeram hati kita. Ini tidak main-main. Saya sungguh-sungguh Amsal 16 ini jaminannya orang yang bisa memperhatikan cara kita mendengar firman, apalagi kalau sudah melakukannya. Amsal 16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman? Firman apa? Pasti firman Allah, bukan pidato. Akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab iman itu datangnya dari pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi kalau mendengarnya sudah salah-salah, bagaimana kita dalam keadaan begini masih mau bisa percaya, berharap kepada Tuhan? Pasti sudah panik, sudah lupa apa kata firman, jangan takut begini dan sudah tidak ingat. Yang ingat cuma masalah kita bersedih-sedih, mau nangis, mau apa saja, suka-suka kita. Tapi kalau kita tahu ini, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Kita mau kebaikan atau celaka? Kan tidak mau, semua orang mau baik. Dan memang Allah itu baik, lihatlah dan kecaplah 2
Tuhan itu baik. Bahkan orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan kekurangan hidupnya yang baik. Jasmani rohani. Saya percaya itu. Kalau saudara belum percaya, kalau saudara perhatikan firman Tuhan, burung di udara dipelihara, bukan? Terlebih makhluk ciptaannya Tuhan. Tidak mungkin dibiarkan kelaparan sampai mati. Kalau diizinkan pernah mengalami kelaparan, tidak ada makanan, itu latihan. Tapi kan tidak sampai mati. Tapi mematikan perbuatan hawa nafsu itu harus. Supaya roh kita yang hidup. Tapi banyak orang lebih memperhatikan yang jasmani. Padahal ada hal-hal yang di sini. Lihat ya, saya tambahkan lagi tadi. Bahwa siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan hidupnya berbahagia. Karena dalam situasi apapun, dalam keruwetan, dalam keluarga, tetap orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak lepaskan Tuhan. Ayat 21, orang yang bijak hati disebut berpengertian. Mengerti. Oh iya ya, suamiku belum dengar firman seperti saya. Terima kasih Tuhan, saya sudah diubah dulu. Ingat firman apa lagi? Suami yang tunduklah kepada suami, begitu ya? 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Kita tahu semua ayatnya. Dalam segala sesuatu, supaya jikalau ada suami yang tidak taat kepada firman, bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya tanpa banyak omong. Tapi ini bijak hatinya disebut berpengertian. Jadi kalau belum berubah, ya ngerti memangnya. Tuhan, saya masih dalam perjuangan. Saya percaya. Nyanyinya bagaimana? Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Tadi menyembuhkan luka hatinya. Jadi kalau nyanyi masih bisa keliru, tapi firman tidak bisa keliru. Terus orang yang bijak hati tadi juga cuma disebut berpengertian dan berbicara manis. Lemah lembut tadi itu harus dijaga. Lebih dapat meyakinkan, itu perbuatan, latihan. Tidak mungkin sekaligus kita lolos. Tapi ini sudah resepnya kalau mau mendapat. Makanya mulai dari memperhatikan firman Tuhan, baru melakukannya. Itulah yang menjadi ibuku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan. Tapi siksaan bagaimana? Bagi orang bodoh, apa? Ialah kebodohannya sendiri. Tidak mau percaya bahwa hari-hari ini memang jahat. Pergunakan waktu yang ada, jangan kamu bodoh. Itu sudah jangan, itu ya jangan. Gak apa-apa melanggar, kena tilang. Kalau itu melanggar di jalanan. Tapi kalau Tuhan tidak ada tilang menilang. Hei kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Sekalipun sudah rajin masuk gereja. Nah, lihat ya. Bagaimana mulut manisnya dari mana? Perhatikan baik-baik. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, tidak sembarang bicara seperti tadi. Imam kepala, ahli Taurat. Menghujat Roh Kudus itu seperti itu. Kita sudah tidak ada takut lagi. Bahwa Tuhan mendengar semua apa yang kita ucapkan. Lebih baik kita merendahkan diri. Kalau sudah ingat salah bicara, minta ampun. Gak usah kita bikin pengakuan, datang sama saya tadi malam saya begini. Gak perlu juga. Saya gak kegeeran. Tapi langsung sama Tuhan. Siapa yang mengaku dosanya, Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari hal-hal yang jahat itu. Dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan karena manis bicaranya. Tadi kan sudah dikatakan. Dan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarangnya madu, manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang.
Jadi nanti tulang-tulangnya, wah yang dalam-dalam itu terobati semuanya. Apa yang dulu rasanya tidak ada yang bisa mengobati. Pokoknya saya lebih baik mati saja. Wah sekarang lewat ini kita memperhatikan firman mulai bertahap-bertahap. Akhirnya perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Kalau perkataan Yesus sudah bersarang di hati kita. Wah bukan lebah yang menyengat. Bukan lagi, kita bukan lebah menyengat orang lagi. Lebah yang memberikan madu tadi di rumah. Sehingga ada anak-anak terayomi, suami senang dalam sementara Anda di rumah masing-masing. Dalam segala kegiatan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman ini membawa kita makin hari makin memperbaiki hidup kita untuk masa-masa yang akan datang. Sehingga bulan ini adalah grace to growing. Kita bertumbuh walaupun di rumah. Waduh saya kok enggak bisa pergi gereja lagi, rohaniku macet, enggak bertumbuh. Tidak ada istilah itu lagi. Tetap kita akan bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Sebab itu jalin hubungan ini supaya tetap hidup. Ayo mari saya undang kita untuk ingin sejenak bersama-sama dengan ibu-ibu di rumah kita menyembah Tuhan, bersyukur karena kita masih bisa mendengarkan firman untuk menyupport kita menjadi orang-orang yang dipersiapkan, tidak ditolak untuk menjadi warga kerajaan Allah. Kita akan menyanyi Ku Tak Akan Menyerah. Ya, ku tak akan menyerah. Jadi menghadapi persoalan apapun, jangan cepat-cepat menyerah. Saya sudah begini, tidak bisa dirubah. Roh Kudus masih ada dan Dia perkasa. Saya tahu kelemahan kita masih banyak yang perlu didandani oleh Tuhan. Tapi percayalah, berserah saja, ikuti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Pasti saudara lolos dalam ujian apapun. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan akan menyertai kita. Menyanyi sambil kita meresapi lagu ini. Yang sudah menyerah, tidak sanggup menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan segala yang sedang terjadi. Sekarang datang kepada Tuhan dan berserah dengan sungguh kepada Tuhan. Tapi ikuti apa yang Dia mau. Karena hidup yang akan datang itu ditentukan oleh yang sekarang. Mari kita menyembah Dia. Kita memeriksa hati kita. Buang semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Termasuk bagaimana cara kita mendengar firman. Apakah kita cuma mendengar saja tapi tidak melakukan? Mulai hari ini adakan perenungan dengan baik.
Kirayana masuk ini Yunda. Karena hari ini Tuhan sedang berbicara untuk mempersiapkan untuk kita bisa masuk dalam menjadi warga kerajaan Allah. Kirayana Yunda masuk Kirayana masuk Kirayana masuk Kirayana masih Kirayana Roh Kudus tolong Kirayana masuk Hambamu sudah selesai Tuhan menyampaikan isi hatimu. Tapi kami mau Tuhan Engkau yang memeteraikan Roh Kudus dalam hati kami semuanya. Supaya kami boleh menerima kebaikan-Mu selalu. Tuhan, sekalipun hari-hari ini jahat, tapi kami mempergunakan waktu yang ada untuk kami tidak mau terus hidup dalam kebodohan kami, Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Dan Engkau Allah pengasih, pemurah, penyayang. Kami tahu Tuhan, kami mau menyimpan firman-Mu di dalam hati kami. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu, Bapa. Terima kasih tuntunan Roh-Mu sendiri sekarang yang membuat Tuhan hidup kami dirubah dari yang jahat menjadi orang yang berkenan kepada-Mu. Karena semua yang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, biarlah itu kami buang sekarang dalam nama Yesus. Dalam bentuk apa saja, supaya jangan kami yang sudah dibebaskan dari si jahat, roh-roh jahat yang mengganggu, baik dalam pikiran kami, dalam perasaan kami, dalam pelayanan kami, dalam pernikahan kami, dalam keuangan kami, dalam pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, dalam berkomunikasi, di dalam keluarga, Tuhan yang selalu ada saja yang membuat keluarga tidak damai sejahtera, sudah kami tolak keluar dalam nama Yesus. Kesempatan kami bersatu di rumah, keluarga per keluarga. Tuhan senang dengan keadaan seperti ini, Bapa. Dan turunkanlah berkat-Mu sendiri, Bapa. Berkat kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Karena itu isi dari kerajaan Allah. Dan kalau kami melayani dengan membawa suasana seperti ini, pelayanan kami berharga di pemandangan Allah dan berharga juga di depan manusia untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan. Sisa kuatkan hati kami untuk menaruh firman-Mu dalam hati kami, supaya jangan kami berdosa kembali terhadap firman-Mu. Walaupun Engkau masih mau mengampuni, tapi jangan sampai kami menghujat Roh Kudus, menghina Roh Kudus. Tuhan tidak mau. Untuk kami mencari pertolongan bukan di dalam Engkau. Tuhan, jagai anak-anak Tuhan, terutama mereka yang sudah imannya mulai luntur, Bapa. Kami berdoa. Kuatkan iman mereka sekarang untuk tetap pegang janji-Mu, bahwa jikalau Tuhan ada di pihak kami, siapa lawan kami? Tidak ada, Bapa. Dan kalau kami tunduk kepada Allah, mentaati semua perintah-Nya Tuhan, yang baik yang kami dengar maupun yang kami baca di dalam firman-Mu, dengan pertolongan Roh Kudus, maka kami di dalam melawan iblis dalam bentuk apa saja,
termasuk virus corona ini, iblis corona juga akan pergi dari dalam keluarga kami, dari dalam diri kami, dari dalam kota kami Makassar, dari dalam bangsa kami Indonesia. Semua akan dipulihkan untuk kami bisa memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga banyak orang akan mengucap syukur Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk peristiwa-peristiwa semua ada hikmahnya yang baik. Bahkan di seluruh dunia ini kami berdoa Tuhan, pertemukan mereka masing-masing dengan pribadi-Mu di rumah mereka masing-masing, supaya mereka yang panik, yang sedang terintimidasi Tuhan, sehingga daya tahan tubuhnya menurun. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu. Oh tolong mereka, sembuhkan mereka yang sedang diisolasi pun Tuhan. Engkau tolong mereka, kuatkan karena dalam kesendirian. Jangan sampai roh-roh jahat mengganggu hati dan pikiran mereka. Tuhan datanglah secara ekstra Bapa. Tuhan, ini doa hamba-Mu Tuhan. Kiranya kami diberkati dengan damai sejahtera-Mu. Karena itu Engkau tinggalkan tidak cara kebetulan Bapa. Dan siapa orang yang memperhatikan firman-Mu, kebahagiaannya Tuhan seperti sungai yang tidak pernah kering dan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan, itu menjadi jaminan kami untuk mengikut Engkau sampai Tuhan datang menjemput kami. Terutama kalau boleh kami bisa melihat kedatangan kali yang kedua Tuhan. Ini doa kami. Engkau tolong semua umat-Mu. Dan sekarang berkati Tuhan anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat ketenangan Tuhan, dan berkat rohani jasmani diberkatkan dengan berkelimpahan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dengan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.